Ada informasi di teman-teman kalangan media, Pak. Apa itu? Katanya akhir-akhir ini moodnya Pak Jokowi itu rada agak gimana gitu, Pak. Iya, Pak Jokowi. Pak Jokowi ini loh, Pak. Ini menteri-menteri dimarahin. Bagus ini. Berarti Pak Jokowi marahin presiden. Menteri pembantu siapa? Pembantu presiden. Nah, Pak Jokowi itu lagi marahin presiden. Berarti kira-kira Pak Jokowi akan bilang gini, Dim, kok kayak gitu aja kok sampai berisik. Buat diem-diem aja naiknya. Nah, saya tanya, situ kalau naik diem-diem enggak? Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Ya ini tiap kali mau makan siang, wah adik wartawan ini tahu-tahu udah datang. Tahu aja kalau saya narsum mahal. Bisa di depan ada besek ya, Pak? Besek. Ada besek? Ada. Oh, makanya kesini langsung. Sini, Pak, langsung, Pak. Oh, tenang, saya ini cepu. Saya kasih informasi, Mas. Apa, mau nanya apa? Ini mumpung saya belum dipanggil Pak Menteri ini. Basa-basi dulu, Pak. Hah? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Sehatnya sudah pasti, warasnya enggak. Saya jadi ketawa nggak apa-apa, Pak? Oh, boleh. Kalau di ruangan saya ini bebas. Wartawan sini bebas nanya, tapi saya nggak bebas jawab. Pertanyaan gampang apa yang sulit, Pak? Loh, ya enggak. Nah, cepet aja lah. Ini zaman sekarang ini apa-apa maunya cepet. Iya toh? Cepet, bayaran. Oh iya, gini. Miss you all. Pak, ada informasi di teman-teman kalangan media, Pak. Apa itu? Katanya akhir-akhir ini moodnya Pak Jokowi itu rada agak gimana gitu, Pak. Yang di mood siapa? Mood. Mood. Oh, perasaan hatinya. Iya, Pak. Perasaan hati atau moodnya Pak Jokowi sedang gak enak. Iya. Kalau itu ya sejak setahun terakhir. Ini kita ngomongin bos saya loh. Bos saya loh itu. Bos besar. Hati-hati. Memang sekarang perasaannya lagi nggak enak. Ya toh? Makan nggak enak. Ya toh? Tidur nggak enak. Ya. Hatinya enak nggak, Pak? Saya nggak tahu. Kalau hati siapa yang tahu? Pokoknya sekarang ini situasi lagi nggak enak. Ya. Kemarin ada acara di Ancol itu loh, makan-makan itu loh, ya toh, nggak diundang. Itu kan bikin beliau perasaannya jadi gimana gitu. Duduk. Nah iya, makanya kan beliau seneng melakukan hal gini. Seorang laki-laki kalau lagi gelisah, itu kemudian pelariannya dalam melakukan sesuatu yang sangat disukai. Nah, kemarin kan begitu, bagi-bagi bansos. Di Jogja ya, Pak? Oh, Pak. Ini loh, Pak, lagi rame kemarin masalah yang UKT itu loh, Pak. Yang upah kuliah itu loh, Pak. Upah, uang kuliah. Ah, ya, uang kuliah. Ini aman nih bicara itu? Aman, Pak. Nah, kemarin kan ada isu bahwa Pak Menteri, ya Pak Nadiem dipanggil. Dimarahi mungkin ya. Oh, Bapak udah tahu duluan? Loh ya, itu kan orang dalam ya tahu duluan. Orang dalam tuh tahu duluan, kabur duluan. Berarti saya nggak salah nanya, Pak? Enggak, pas kalau nanya ke saya. Cuma saya nggak pas ditanya. Pak Nadiem dipanggil Pak Jokowi. Pripun, Pak? Wah, ini dulu ada istilah kalau dalam perencanaan negara itu, di awal-awal kabinet berdiri, tidak boleh ada visi menteri, adanya visi presiden. Artinya, menteri itu tidak boleh punya kreativitas yang aneh-aneh, tidak boleh punya rencana yang aneh-aneh, harus itu kreativitasnya, rencananya presiden, nanti mungkin menterinya disuruh mengerjakan. Pembantu presiden? Nah, karena menteri itu pembantu presiden. Nah, kalau Bapak bantu siapa, Pak? Saya nih bantu yang minta dibantu. Tapi, sebentar, kan dipanggil tuh. Itu salah satunya karena belakangan nama Nadiem Makarim, ya. Makarena. Pak Nadiem itu selalu ada di berita kalau terkait dengan uang kuliah yang naik, terkait dengan biaya pendidikan yang tiba-tiba, anak saya nggak masalah, mau naik 30 kali lipat juga nggak masalah anak saya. Anak saya udah kawin, pasti udah selesai kuliahnya. Ini artinya Pak Jokowi itu punya kelembutan hati. Nggak boleh uang kuliah kok tiba-tiba mahal.
Nggak boleh. Harus seperti kata Pak Prabowo, kalau bisa gratis. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Pak Nadiem dimarahin menurut saya. Feeling saya. Nah, kalau misalkan nih Pak, Pak Jokowi nih, di Iya. depan Bapak ada Pak Nadiem nih. Apa yang Bapak akan bilang ke Pak Nadiem? Saya akan bilang gini, ini kan imajiner ya, ini bayangan saya. Begitu Pak Nadiem datang seperti ini, lalu ketemu dengan Pak Jokowi, ya ini imajiner kita, bayangan kita. Kira-kira Pak Jokowi akan bilang gini, Nadiem, kok kayak gitu aja kok sampai berisik, buat diem-diem aja naiknya. Nah, saya tanya, situ kalau naik diem-diem dong. Tahu-tahu bayar. Jadi ketawa loh Pak, ke bawah Pak. Iya. Ke bawah ketawa gitu Pak. Kita ini sebagai bangsa orang timur ini yang ramah ini harus rajin tertawa, rajin mentertawakan keadaan. Orang itu dibilang dia sudah memiliki kedewasaan emosional kalau dia bisa mentertawakan penderitaan. Itu kata Mas Butet. Tapi yang ada serius nih Pak. Hah? Serius lagi nih Pak. Katanya Pak Jokowi juga lagi aktinya lagi dak. Yang Soal mana? ada aplikasi sampai 6,2 triliun Pak menterinya Pak. Aplikasi? Aplikasi. Aplikasi itu kayak micet gitu ya? Yang lu kron. Gini. Oh iya. Oh, aplikasi yang ada di departemen atau kementerian atau lembaga itu. Berapa? 6,2 triliun. Kalau dari 271 triliun masih jauh ya? Masih jauh ya? Nggak apa-apa ya, 6 triliun itu. Masih kurang Pak. Wah, ini berarti menterinya nggak beres ini. Bos saya nggak beres. Bikin aplikasi kok banyak-banyak. Sudah cukup satu. Yang pertama nih, aplikasi yang harus ada itu pertama, selain WhatsApp ya di handphone ini ya. Kedua kan Oyo. Aplikasinya ada nggak? Oyo. Itu iklan ya? Atau micet itu, 3 itu aja udah cukup kalau Yang saya. warna putih Pak. Oh ya, yang putih itu juga ya? Buat Tinder ketahuan sekali kalau itu. Gini loh, kamu wartawan nih sok nggak tahu loh. Aplikasi misalnya Departemen A punya aplikasi untuk katanya mempermudah departemennya. Departemen B bikin aplikasi juga untuk katanya mempermudah departemennya. Itu maksudnya. Dan itu, ya itu kan proyek toh, itu biasa. Itu dimarahin lagi sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini loh Pak. Ini menteri-menteri dimarahin. Bagus ini. Berarti Pak Jokowi marahin presiden. Menteri pembantu siapa? Pembantu presiden. Nah, Pak Jokowi itu lagi marahin presiden berarti. Karena dianggap pemborosan. Bikin aplikasi sampai 6 triliun itu aplikasi. Wah, apa itu? Menurut saya sih gimana ya? Pak Jokowi ini kan tinggal berapa bulan lagi ya, tinggal berapa hari lah gitu ya. Katakan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. 5 kali 30, 150 hari lagi. Betul tidak? Betul. Mungkin beliau ini ingin bahasanya ya, ingin berhenti dari jabatannya atau selesai jabatannya dalam keadaan baik. Karena mungkin saja beliau sudah menyadari sedemikian banyak orang yang kecewa. Selain kecebong, ada yang kecewa. Kecewa dengan perilakunya yang terakhir-terakhir ini. Maka tidak mau nanti begitu beliau sudah tidak jadi presiden lagi, yang diingat-ingat adalah Jokowi itu, yang diingat adalah pertama, UKT yang mahal. Kedua, pemborosan departemen-departemen. Ketiga, nepotisme. Keempat, dinasti. Kelima, IKN yang buang-buang duit, apalagi sampai mangkrak. Keenam, Nggak diundang. maksudnya jangan sampai begitu. Menurut saya sebagai seorang presiden, wajar kalau dia memarahi, Pak Jokowi tadi wajar kalau memarahi presiden karena buang-buang duit sampai 6 triliun. Ya, untuk aplikasi yang tidak terlalu keluar keringat ya, kalau aplikasi beneran. Sampai di Pemda-Pemda tuh beranak pinak loh Pak, aplikasinya Pak. Jadi di pusat bikin aplikasi, di daerah tingkat 1 bikin aplikasi, daerah tingkat 2 bikin aplikasi, RT juga bikin aplikasi, jangan-jangan. Ini maksudnya ikut tren atau apa? Kalau kita kan cukup 4 tadi kan. Oyo tadi loh. Menurut saya, Pak Jokowi sedang melakukan kewajibannya sebagai seorang presiden yang sudah selama 5 tahun nggak dilakukan. Terakhir Pak. Ada
terakhir Pak. Biasa itu kalau Pak Jokowi itu marah-marah tuh sampai nunjuk-nunjuk ya Pak? Nunjuk-nunjuk ya Pak? Nunjuknya gini apa gini? Gini. Dulu gini kalau nunjuk. Maksudnya gini, kalau nunjuk itu. Jadi gini, setiap orang menunjuk orang lain dengan tangan satu begini, berarti tangan sisanya menunjuk ke dirinya. Itu. Artinya apa? Saya nggak berani ngomong. Dia nunjuk gini, berarti 4 jarinya menunjuk dirinya. Mungkin maksudnya Pak Jokowi itu dia manggil menteri, Nadiem, karena UKT mahal, begitu keluar dari istana, UKT langsung nggak jadi dinaikkan. Memarahi menteri karena banyak aplikasi, besok aplikasinya langsung di uninstall. Ya gimana dong? Sebenarnya saya pengen dia tuh manggil ini ya, Menkominfo ya, gitu. Karena Menkominfo ini kurang kerjaan terus. Kemarin katanya mau termasuk sama KPI itu akan kerjasama supaya konten kreator itu diini oleh KPI. Ya toh, itu menggelisahkan, dia nantang konten kreator. Yang terakhir kemarin itu Menkominfo tuh bilang, Budi Ari itu bilang bahwa akan ada yang namanya Dewan Sosial Media. Dewan Sosial Media. Berarti Brand Ambassador, bukan? Bukan. Jadi nanti siapapun yang bermain sosial media, dia harus jadi dewan dulu. Ada predikat ya? Ada predikat? Bukan, maksudnya siapapun yang main sosial media nanti akan diawasi. Waduh, Akan diawasi. wartawan juga dong Pak? Semua yang main sosial media akan diawasi. Persoalannya, yang ngawasin menteri siapa? Nggak ada kan? Terus 4 aplikasi tadi nggak bisa dong Pak? Apa? 4 aplikasi tadi? Ya jelas nggak bisa. Ini menteri ini kan yang menyarankan untuk ada dewan sosial media ini kan artinya dia, oh yang lain nggak boleh main sosial media. Kita aja.